Ternyata benar, dana hibah ini mengalir kepada yayasan-yayasan yang dekat dengan pemerintahan dan dekat dengan partai politik. Sungguh tidak percaya awalnya. Sungguh tidak percaya. Karena hal ini beda dengan kenyataan gitu ya. Orang yang alim sebagai ustadz, waduh kok bisa jadi gini gitu. Pada awalnya ini hanya terindikasikan bahwa ini mengalir gitu ya. Tetapi setelah itu ada anggota dewan yang mengungkapnya. Ketika diungkap dan banyak juga anggota dewan yang mengkritisi kebijakan Kang Deddy ini, kebijakan Kang Deddy ini seolah-olah tidak berpihak pada ajengan atau kiai dan pesantrennya, sehingga banyak para netizen, para konten kreator yang mencari tahu. Wah, tentunya orang-orang sekarang ini sudah banyak kan informasi terbuka, dan akhirnya ya diawali dari wakil ketua DPRD yang mengungkap hal ini. Ternyata luar biasa, fantastis, menyakiti semua rakyat Jawa Barat. Kenapa tidak? Karena uang itu mengalir hanya ke beberapa kabupaten kota. Dan yang paling menyakiti lagi, itu 45 miliar kalau dihitung dari awal sampai kemarin, itu 45 miliar ke satu yayasan. Bayangin. Itu kan pasti menyakiti para kiai, para ajengan yang mempunyai pondok pesantren, yang mempunyai sekolah-sekolah keagamaan dengan jumlah yang begitu fantastis, hanya mengalir ke satu yayasan. Nah, inilah memang benar apa yang diungkap oleh Kang Deddy menjadi sebuah kenyataan. Dan mereka yang merintih, yang saya bilang dulu dalam menyanyi, gitu kan, sekarang merintih, akhirnya terdiam sekarang ini. Karena sebenarnya kalau mereka mempertanyakan pada saat sekarang dan membenturkan Kang Deddy dengan yang lain, tapi kenyataannya pada tahun-tahun sebelumnya, kenapa? Berarti Anda tahu gitu tentang uang hal ini. Bahkan ya ini perlu diduga juga gitu. Aduh, kalau sekarang pikirannya gini, kalau sekarang jatuhlah uang itu dikasihin ke pesantren-pesantren yang kecil-kecil gitu ya, jangan terlalu besar, 300 juta aja per pesantren, itu jadi berapa pesantren yang dapat, dan mereka minimalnya bisa membangun satu lokal gitu ya untuk ngaji, satu lokal misalkan ya, atau untuk belajar, itu kan bisa merata. Bayangkan kalau dana hibahnya keseluruhannya misalkan mencapai sampai 50 atau 60 miliar, itu kan bisa nyampainya ke mana? Sejauh barat itu kan kebagian gitu semua. Nah, makanya sekarang mulai banyak para kiai, para ustadz yang mempunyai yayasan itu speak up. Dia merasa tidak pernah mendapatkan gitu ya. Nah, inilah dia. Apakah ini mungkin enggak? Apakah apa yang pernah saya ungkapkan yang disampaikannya itu 100% seperti itu atau tidak? Ya mungkin nanti para konten kreator nih yang pinter-pinter bisa membuka hal ini sehingga nanti akan ketahuan. Kang Deddy kan bilangnya gitu. Sekarang saya ini akan menyelamatkannya uang negara itu ke depan. Kalau yang ke belakang, kalau ada penyalahgunaan ya tinggal laporin aja ke polisi gitu. Kalau ada penyalahgunaan. Ya, ini tentunya
anggota DPRD tingkat 1 pun harus ngawal gitu. Jadi jangan ngawal yang sekarang aja, yang ke belakang, yang sudah kejadian juga harus dikawal. Dikawalnya supaya ini diusut gitu, benar enggak gitu. Aduh, ini benar-benar menyakiti hati rakyat. Kebayangkan, masyarakat itu banyak yang minta-minta ke sana kemari untuk membangun, bahkan ke orang tua siswa juga minta gitu. Atau di jalan juga ada yang minta. Kok ini yang besar dimakan sendiri? Dimakan sendiri kan? Walaupun itu kan itu untuk yayasan, iya, tapi kan yayasannya yayasan sendiri. Saya berpikirnya gini, dia merasa nggak bahwa itu salah gitu. Dia merasa nggak bahwa itu juga sama dengan apa ya, menyakiti orang lain itu salah. Wah ini. Oke, sahabat Kang Obing, tentunya kita sekarang harus lebih melek ya terhadap hal ini supaya kita tahu gitu. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini dibiarkan. Dan ini tentunya pasti banyak lah. Bahkan kalau kita lihat yang 5 miliar, yang 2 miliar, apakah itu benar nyampe segitu? Ataukah hanya sebagian? Nah tentu ini harus kita cari tahu. Jadi kapan nih negara ini bisa benar-benar memaksimalkan uangnya untuk rakyat? Nah, mungkin sekarang dengan zamannya transparansi, kalau dulu kan semua masyarakat tidak tahu hibahnya kemana, berapa jumlahnya, itu kan tidak tahu. Tetapi sekarang setelahnya Kang Deddy Mulyadi ini, semua jadi paham tentang keuangan ini. Nah, luar biasa. Oke, warga Jawa Barat, yuk kita bangkit, yuk kita bangun komunikasi agar masyarakat Jawa Barat ini benar-benar paham. Masyarakat Jawa Barat ini benar-benar bisa mengembangkan. Ya tentunya kita harus bersyukur juga gitu. Kita manfaatkan kelebihan Kang Deddy ini benar-benar untuk memajukan masyarakat Jawa Barat. Jangan sampai belum apa-apa sudah mulai diserang gitu. Dan serangan itu akhirnya berbalik sendiri. Ya seperti yang kemarin-kemarin itu nyerang membenturkan Kang Deddy dengan para kiai, akhirnya kan berbalik. Ya ini disinilah gitu. Jadi harus berpikir jernih, ya berpikir untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat, jangan hanya berpikir untuk diri sendiri. Kalau berpikir untuk diri sendiri, ya akhirnya nanti orang tahu kan repot gitu. Kalau sudah seperti ini, mau bagaimana? Ini berpengaruh terhadap semua hal gitu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Jawa Barat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sekali lagi, yuk kita bareng-bareng mengafing gitu ya, agar Jawa Barat ini bisa lebih baik.